Sola Scriptura ringkasnya berarti otoritas paling tinggi, otoritas paling mutlak, otoritas paling terakhir, yang paling ultimate adalah Alkitab firman Tuhan. Dengan kata lain, kita bisa tunduk kepada otoritas-otoritas sekunder seperti otoritas pendeta, otoritas gereja, otoritas orang tua, otoritas pemerintah, dan lain sebagainya. Semua otoritas itu penting. Semua otoritas itu nyata dan real, yes, nyata dan real. Tapi otoritas-otoritas itu tidak mutlak. Otoritas-otoritas itu tidak absolut. Otoritas-otoritas itu tidak ultimate. Yang mutlak, yang absolut, yang tidak dapat salah, atau yang infallible adalah Alkitab firman Tuhan. Jadi satu-satunya otoritas yang infallible, yang tidak dapat salah, dan yang ineran, yang tidak memiliki kesalahan adalah Alkitab firman Tuhan. Itu sola Scriptura. Yang pertama, sola Scriptura itu dogma tanpa ayat. Di King Gares berkata, otoritas paling tinggi, paling mutlak, paling terakhir, satu-satunya yang infalibel adalah Alkitab. Masalahnya, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan itu. Ya, kalau Alkitab satu-satunya otoritas tertinggi harus dibuktikan oleh Alkitab, maka dia harus menyebut ayat yang mengatakan Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi. Ayat itu son ada. Jadi apa dasar klaim itu? Dugaan pribadi, tradisi Protestan. Artinya, sola Scriptura membutuhkan otoritas di luar Alkitab untuk membenarkan dirinya. Itu self-defeating, menyangkal dirinya sendiri. Protestan, kamu sadar ke tidak? Ini argumen self-repeated, self-defeated. Argumen yang membunuh diri sendiri. Tapi kamu dasar tidak bisa berpikir sih. Dan kita tidak boleh tunduk pada otoritas sekunder, tapi semua itu tidak ultimate. Nah, kita boleh tunduk pada otoritas sekunder, tapi semua itu tidak ultimate. Terdengar religius, hanya saja dia tidak sadar, gereja yang dia sebut sekunder justru menentukan kanon Alkitab yang dia anggap ultimate. Tanpa gereja yang punya otoritas, Alkitabnya saja tidak pernah jadi. Ya, jadi siapa yang ultimate sebenarnya? The King Gares atau gereja Katolik? Kemudian prinsip yang kedua adalah sola fide, bahwa kita dibenarkan, justified, melalui iman saja, tidak tambah perbuatan baik, tidak tambah jasa Maria, tidak tambah jasa orang-orang kudus. True faith alone, melalui iman saja. Itu sola fide. Yang kedua, sola fide, iman tanpa tubuh. DN berseru, justify melalui iman saja, tanpa tambah perbuatan baik. Ayat yang dikutip, 0. Yang terjadi, dia menolak Yakobus 2:24, mentah-mentah, tapi memakai Alkitab yang sama. Jika iman saja cukup, iblis pun lulus seleksi keselamatan. Yakobus bab 2 ayat 19. Itu bukan teologi keselamatan, itu tiket diskon murah menuju antinomianisme, anti dengan aturan. Percaya saja, hidup seenaknya, surga menanti. Tapi dong akan protes, bilang sonde begitu. Praktis, tapi menyesatkan. Protestan banyak sesatnya ya. Kemudian yang ketiga, solus Christus. Kristus adalah Tuhan atas gereja. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Kristus adalah juru selamat satu-satunya. Karya penebusan Kristus itu sempurna, satu kali untuk selama-lamanya, tidak memiliki kekurangan. Dan Kristus adalah satu-satunya mediator. Maria bukan mediator, orang-orang kudus bukan mediator. Satu-satunya mediator antara umat Allah dan Allah Tritunggal adalah Yesus Kristus. Itu adalah solus Kristus. Yang ketiga, solus Kristus. Kristus dipakai untuk meminggirkan tubuhnya. DN mengaku Kristus satu-satunya mediator. Bagus, Katolik juga percaya. Tapi dia lupa konteks Alkitab. Kalau Kristus kepala, gereja adalah tubuh. Efesus bab 1 ayat 22 sampai 23. Menolak gereja demi Kristus saja itu sama absurdnya seperti bilang, aku cinta kamu tapi tubuhmu menjijikkan. Kalimat rohani, logika hancur. Kemudian yang keempat, sola gratia. Sola gratia berarti kita diselamatkan hanya karena anugerah. Saved by grace alone. Diselamatkan hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena sakramen, bukan karena paus, bukan karena gereja, tapi hanya atas dasar anugerah saja. Itu sola gratia. Ya.
Yang keempat, sola gratia, anugerah tapi sakramen dicoret. Dia menolak sakramen dan gereja sebagai sarana rahmat, DN. Padahal Alkitab jelas, baptisan menyelamatkan, 1 Petrus 3:21. Ekaristi kehidupan kekal, Yohanes 6:51-54. Pengurapan dosa diampuni, Yakobus 5:14-15. Jika rahmat hanya langsung secara pribadi tanpa tanda lahiriah, mengapa Yesus mendirikan sakramen sama sekali? Injil Protestan itu anugerah gratis asal tidak lewat cara Yesus sendiri. Sangat-sangat ironis ya. Yang terakhir, soli deo gloria, segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Katekismus Westminster ada satu pertanyaan, dan pertanyaan paling pertama di dalam katekismus itu, apakah tujuan tertinggi daripada hidup manusia? Kemudian katekismus Westminster menjawab, tujuan tertinggi daripada hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Yang kemudian ada Soli Deo Gloria, slogan megah, eklesiologi nol. DN berkata segalanya untuk kemuliaan Tuhan, tetapi pola pikirnya jelas. Gereja boleh ada, tapi tidak boleh punya kuasa apa-apa. Jadi Tuhan dimuliakan dengan tubuhnya, dilucuti otoritasnya. Kemuliaan macam apa itu? Kemuliaan versi Protestan ya. Jika tidak ada gereja yang mengajar, tidak ada otoritas apapun selain opini masing-masing, maka yang bertahta sebenarnya bukan Tuhan, tapi pendeta-pendeta Protestan sebenarnya. Ya, yang bertakhta adalah ego teologis masing-masing pendeta, bukan? Ya. Nah, kesimpulan keras dan jujur, khotbah DN ini ingin kelihatan akademis, ya seperti biasa, tapi bobot ideologisnya tipis. Semua sola terdengar gagah sampai ditanya dasar dan konsekuensinya. Jadi Protestan kalau mau berpikir mendalam akan berhenti jadi Protestan. Tanpa gereja, Alkitab kehilangan akar sejarah. Keselamatan jadi teori psikologis, percaya dalam hati, eklesiologi terpotong dari Kristus, sakramen dibuang ke tong sampah, umat jadi konsumen ajaran pendeta masing-masing. Itulah absurditas Protestantisme yang pendeta ini wariskan. Kristus tanpa gereja, iman tanpa tubuh, Alkitab tanpa penafsir sah, slogan tanpa substansi. Di balik kemasan retoris DN itu yang tersisa hanyalah formula majemuk ketidakkonsistenan. Teologi yang bangga disebut reformasi ini faktanya masih butuh direformasi dari kontradiksi yang dia sebarkan sendiri. Narasi boleh berubah, tapi kebenaran tidak ikut mode. Gereja yang telah menjaga iman 2000 tahun tidak akan goyah hanya karena seruan megafon seorang pendeta yang memuja sola tapi terjebak di solanya sendiri. Good job Protestantism. Sudah pecahan keberapa sekarang ini?